Haleluya, shalom shalom, selamat sore. Shalom. Selamat datang kepada kita semua yang boleh hadir di tempat ini saat ini. Dan sahabat Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, sahabat Bapak Ibu New Chapter, selamat datang juga dimanapun sahabat Bapak Ibu berada. Yuk kita sediakan waktu kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan dalam ibadah New Chapter Community yang bertajuk New Chapter Fellowship kali ini 27 Maret 2022. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari waktu-waktu ini kita mau berjuang agar kita bisa dinikmati Tuhan. Amin. Beberapa waktu ini semua tentang Tuhan. Semua tentang Tuhan, bukan tentang kita, tapi semua tentang Tuhan. Semua tentang Tuhan, jadi semua untuk Tuhan, semuanya. Haleluya. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita mendengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan, sahabat Bapak Ibu. Kita belajar ya, kita belajar fokus, baik yang ada di tempat ini maupun dimanapun sahabat Bapak Ibu berada. Kita belajar menghormati Tuhan loh. Tuhan itu Allah alam semesta. Jadi kalau kita berhubungan dengan Tuhan, kita siapkan hati kita yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir, Roh Kudus Kau hadir di sini. Amin, haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus Kau hadir, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kami hormati kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Yesus, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamah kami, yes, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamah kami, penuhi kami
kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau hadir di tempat ini Roh Kudus. Kau juga hadir dimanapun sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan berada, dimanapun mereka berada. Dan yang bersungguh-sungguh Kau hadir, Kau hadir bagi kami. Ini kami Tuhan. Beberapa waktu ini kami mau khususkan untuk Engkau. Kami mau menyembah memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Praise God Jesus. Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan kami buka hati kami untuk Engkau. Dan kami tutup untuk yang lainnya Tuhan. Beberapa waktu ini Tuhan, beberapa waktu ini hanya antara aku dan Engkau Tuhan. Hanya tentang kami dan Engkau Tuhan. Dan semuanya tentang Engkau Tuhan. Engkau nikmati hidup kami. Engkau nikmati pujian kami, penyembahan kami. Engkau nikmati hati kami yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Amin, amin. Semua tentang Engkau Tuhan. Semua tentang Engkau Tuhan. Semua tentang Engkau Tuhan. Semua tentang-Mu Tuhan. Semua tentang-Mu Tuhan. Tak ada yang lain Tuhan. Karena kami terlanjur mencintai-Mu Tuhan. Karena kami terlanjur mencintai-Mu Tuhan. Semua tentang-Mu Tuhan. Semua tentang-Mu Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Semua tentang-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Bapa, Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami bawa segenap hidup kami bagi-Mu. Beberapa waktu ini Tuhan, semua hanya tentang-Mu. Semua hanya tentang mengenal-Mu. Semua tentang-Mu ya Bapa. Mengenal-Mu dengan benar. Untuk itu kami mau daftarkan ya Bapa, persekutuan kami saat ini kepadamu, fellowship kami saat ini kepadamu. Jesus.
Haleluya, Yesus. Tercatat di sorga, menjadi agenda sorga. Dan Engkau bisa menikmati setiap pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Yesus, haleluya. Karena Engkau cukup sabar bagi kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Sabarnya Tuhan menghadapiku. Haleluya, Yesus. Memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan, yes, haleluya. Beriku jalan, amin, amin. Menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Sabarnya Engkau Tuhan, sabarnya Tuhan, haleluya, menghadapiku, amin Tuhan. Memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa, amin Tuhan. Sabarnya Tuhan, amin Yesus. Beriku ajaran, terima kasih Tuhan. Menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya, amin. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Oh Jesus, Jesus. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Sabar Kau Tuhan, sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin kami Tuhan, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Engkau bawa kami dewasa, menuntun kami Tuhan. Sabarnya Tuhan, sabar Engkau dalam diri kami. Engkau terus memberi kami hajaran demi hajaran Tuhan. Menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Oh Tuhan, kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Haleluya. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan
Menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi. Kala kami jatuh kau angkat, kala ku jatuh diangkatnya. Dosa-dosaku kau ampuni Tuhan. Lukaku, setiap luka kami lembut Engkau beban. Pulihkan kembali, haleluya. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Jesus, Jesus, sabar kau Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Terus beri kesempatan bagi kami. Terus beri kesempatan bagi kami Tuhan. Kami hanya bisa bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa alam semesta. Kau terus beri kesempatan, Kau terus beri kesempatan, menuntun kami di jalan-jalan-Mu Tuhan. Kau terus beri kami ajaran, agar kami bisa sempurna seperti Bapa dalam kekudusan-Mu. Ini kami Tuhan, pribadi-pribadi kami, hati kami yang kami bawa kepadamu, yang bukan hanya sekedar memiliki kerinduan, yang bukan hanya sekedar memiliki tekad, tapi kami nekat Tuhan. Kami pertaruhkan segalanya untuk-Mu Tuhan, karena Kau teramat baik Tuhan, karena Kau teramat baik Tuhan. Kami ingin seperti-Mu Yesus, hidup kudus tak bercela, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Semua tentang Engkau Tuhan. Dalam hidup kami semua tentang Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Semua tentang Engkau Tuhan. Semua tentang Engkau Tuhan. Semua tentang Engkau Tuhan. Semua tentang-Mu Tuhan. Jesus, Jesus. Kami sembah Engkau Allah Bapa kami. Kami puji Engkau Tuhan. Ya, terima kasih. Elohim yang kami sapa dengan hormat Yahweh. Engkau kami puja, kami sembah. Engkau yang mulia dan agung Tuhan kami Yesus. Nyanyian dari hati kami, nyanyian dari hati kami bagi-Mu. Oh haleluya, haleluya Yesus. Mari sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, jangan kita diam. Ini waktunya kita memuji Dia. Kita mengeluhkan nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang mulia dan agung Tuhan kami Yesus Kristus, layak terima pujian kami.
Karena semua tentang-Mu Tuhan, semua tentang-Mu ya Bapa. Semua tentang-Mu ya Bapa, semua hanya tentang-Mu. Haleluya, amin. Ini kami Tuhan belajar menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, menghormati-Mu. Haleluya Tuhan. Kau Allah alam semesta, Kau yang menciptakan langit dan bumi. Kau Allah yang layak terima pujian kami. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang Abraham sembah. Engkau Allah yang Ishak dan Yakub sembah. Engkau Allah bangsa Israel. Dan Engkau Allah yang sama yang kami sembah saat ini ya Bapa. Haleluya, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Segenap hidup kami beri bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, mengagungkan, membesarkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya, ini kami datang mengejar hadir-Mu, mencari pribadi-Mu, mengenal-Mu lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Mengejar, hadir-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, hanya dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya Tuhan. Praise God Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Haleluya, Yesus. Semua yang kami lakukan Tuhan, agar Engkau temui kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, dari ketinggian tata-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Amin. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Bapa, dari ketinggian tata-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua
insan di bumi, Kau yang memuji, amin. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan. Amin, 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 amin. Seperti Simfoni yang merdu di hadapanmu, kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Yes. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Tuhan, kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Haleluya Yesus, itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Sekali lagi kita berseru ke Tuhan. Kiranya Engkau temukan di matamu kami berkenan di antara manusia. Karena itu kehormatan kami, kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Haleluya Jesus. Oh, kehormatan kami Tuhan, Kau dapati kami berkenan Tuhan, Kau dapati kami berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Rinduan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Waktu hidup kami Tuhan begitu singkat Tuhan. Kiranya Engkau bisa mendapati kami berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu kami mau berjuang Tuhan, serupa dengan-Mu yang mulia Tuhan kami Yesus. Serupa dengan-Mu Yesus, sempurna seperti Bapa. Haleluya, haleluya. Oleh karenanya kami mau mendengarkan suara-Mu bagi kami. Nyatakanlah apa yang Engkau mau sampaikan bagi kami, kebenaran-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, oh. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, oh. Haleluya Yesus Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Puaskan hati-Mu. Bagi-Mu rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Bapa, perdengarkan suara-Mu bagi kami.
Kami siapkan tanah hati kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu, suara-Mu. Kiranya kami semakin berubah melalui kebenaran-Mu Tuhan, senantiasa dalam hadirat-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengarkan suara-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita dalam New Chapter Fellowship kali ini, 27 Maret 2022. Kita akan belajar bersama temanya yakni senantiasa dalam hadirat Allah. Haleluya. Kita baca dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-8. Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-8. Haleluya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Sahabat Bapak Ibu, yang di tempat ini maupun yang di rumah maupun dimanapun sahabat Bapak Ibu berada, kita harus menyadari bahwa saat kita menggelar hidup di kesementaraan ini, kita ini dipantau terus. Haleluya. Kayak tadi ada pujian kedua terakhir, Bapa dari ketinggian tahta-Mu Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi Kau yang menguji. Haleluya. Jadi kita harus menyadari dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini, kita dipantau terus. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Tidak ada yang bisa lari dari CCTV-nya Allah. Amin. Tidak ada yang bisa lari dari CCTV-nya Allah. Kita tidak bisa menghindar dari Allah. Di tempat tersembunyi pun kita, Allah tahu. Mau kemana kita, semua Tuhan tahu. Nah, kita harus menyadari akan hal ini. Dan seharusnya kita dapat bersyukur loh. Karena ternyata kita senantiasa dalam monitornya Tuhan, amin. Kita selalu dalam radarnya Tuhan. Haleluya. Semua berada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Bahkan pada ayat sebelumnya dalam Mazmur 139 ayat 1 ini, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat yang kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri loh. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Amin. Tidak sanggup aku mencapai. Kita harus tahu bersama bahwa Tuhan senantiasa menyelidiki dan mengenal kita. Untuk itu dalam setiap kita beribadah, dalam setiap kita mencari Tuhan, dalam setiap kita menaikkan doa-doa kita. Doa ini bukan berarti satu arah ya, dua arah. Kita komunikasi. Kita harus apa? Kita harus berusaha yang mengenal Tuhan, amin. Karena kalau Tuhan itu, Dia menyelidiki kita sampai kedalaman hati kita. Dia tahu, Dia kenal kita. Haleluya. Dia tahu kita. Sehingga waktu kita mencari Tuhan, seharusnya kita yang berjuang mengenal Tuhan. Kita mengenal pribadinya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh loh. Waduh,
Luar biasa Tuhan. Duduk kita, berdiri kita, Tuhan tahu juga, Tuhan mengerti juga pengertian kita, pikiran kita maksudnya. Tuhan ngerti pikiran kita. Dan Tuhan selalu memeriksa kita. Kalau kita berjalan dan berbaring segala jalanku kau maklumi. Aduh, ini ayat 3 ini ayat yang menarik loh. Karena ternyata semua itu dimaklumi Tuhan. Termasuk jalan hidup kita yang sudah salah loh. Tuhan juga maklumi. Tuhan tidak pernah bisa merubah hati seseorang. Amin. Bila orang tersebut tidak pernah membuka hati agar dapat diubahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak dapat mengubah hati Kain untuk tidak jadi membunuh Habel. Kalau Kain tidak merubah hatinya, tidak merespon apa yang menjadi peringatan Tuhan saat itu. Haleluya. Amin. Tuhan tidak dapat mengubah hati siapapun kalau orang tersebut tidak membuka hati untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Jadi kita juga jangan marah. Kita juga jangan jengkel kalau kita mendapati orang sana ya, kok nggak berubah-berubah. Padahal semua kebenaran sudah disampaikan loh. Apalagi kita pelayan-pelayan kan seringkali begitu tuh. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Atau misalnya yang sudah memiliki sidang jemaat. Atau banyak kali juga kita sharing. Ada kalanya orang datang ke kita gitu kan. Minta nasihat, minta motivasi. Kita kasih motivasi, kita kasih nasihat. Begini-begini loh. Justru yang dilakukan justru tidak sesuai dengan kebenaran. Rasa-rasanya itu dulu ya. Tapi mengenal kebenaran firman Tuhan semakin ke sini, ya wajarlah. Kita semakin bisa mengerti loh. Kita bisa semakin mengerti apa yang terjadi terhadap orang lain. Siapapun itu. Mau saudara kita, mau orang tua kita, mau istri kita, mau suami kita. Pernah kan kita menghadapi. Kok enggak berubah-berubah gitu. Padahal kebenaran sudah disampaikan. Padahal tahu yang namanya kebenaran. Kok enggak berubah-berubah. Bahkan kita juga seringkali diperhadapkan dengan rekan-rekan pelayan kita. Teman-teman sama-sama kita melayani. Kok hidupnya enggak berubah loh. Padahal kita tahu dia melayani. Misalnya bohong jalan terus. Karakternya kasar terus. Sahabat Bapak Ibu, ayat 3 ini merupakan suatu penghiburan bagi kita. Kita enggak boleh marah, kita enggak boleh jengkel kalau kita mendapati seperti itu. Orang sana kok enggak berubah-berubah. Senin ke gereja, hari Minggu ke gereja, Senin persekutuan, Selasa gereja lagi, Rabu persekutuan lagi, Kamis doa, Jumat doa puasa, Sabtu setiap hari pergi beribadah. Betul? Tapi kok orang sana enggak berubah-berubah. Melalui kebenaran firman Tuhan, saat ini kita memaklumi. Karena Tuhan juga memaklumi. Haleluya. Nanti kita semua akan menghadap tatap pengadilan Tuhan. Nanti di situ kita akan memberikan pertanggungan jawab. Sehingga akhirnya saya dapat satu kebenaran demikian. Suatu saat nanti bila kesempatan terakhir berakhir, jadi suatu saat nanti bila kesempatan terakhir berakhir, maka kita harus relakan orang-orang yang kita kasihi yang tidak mau berubah. Untuk itu selagi masih ada kesempatan, mari kita fokus pada lintasan kita. Kita fokus berubah semakin seperti Yesus atau serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, sehingga orang-orang yang kita kasihi menerima dampak perubahan dalam diri kita dan tergerak hatinya untuk ikut berubah. Tetapi sekali lagi, bila Allah telah kerjakan momentum demi momentum bagi orang tersebut, yang merupakan kesempatan bagi orang yang kita kasih untuk berubah,
tetapi mereka juga tetap mengeraskan hati mereka, maka relakanlah. Haleluya. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Panjang kita menggelar kehidupan, kita berusaha fokus pada lintasan kita. Jangan harap kita misalnya, karena Tuhan saja tidak sanggup, bukan tidak sanggup sebetulnya, karena ada tatanan. Dan Tuhan tidak mau merubah, tidak bisa merubah hati seseorang kalau tidak ada respon. Apalagi kita mau berusaha merubah. Aduh, yang ada hanyalah pertengkaran. Aduh, banyak kita hadapi begitu. Amin. Sama lagi kalau kita emosi, ada kalanya kan begitu tuh. Karena merasa misalnya diri kita benar, kita bilang begitu karena kita mengalami. Sampai pada satu titik kebenaran ini oh iya ya Tuhan ya, aduh relakan, sudahlah. Yang penting selama hidup menggelar, masih hidup, terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Orang akan menerima dampaknya. Orang akan menerima dampaknya. Sampai pada titik misalnya kesempatan terakhir itu berakhir, ya sudah relakan. Bagian kita harus terus fokus pada lintasan kita dan kita harus senantiasa sesuai dengan tema saat ini, senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar, jadi saya bawa bahwa Tuhan mengawasi kita. Tapi bukan hanya sekedar tahu bahwa Allah mengawasi kita, kita juga harus hidup dalam hadiratnya. Kita harus hidup dalam pengawasannya. Kita harus benar-benar menghayati bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Oleh karenanya kita juga harus hidup dalam pengawasannya, dalam hadiratnya. Sehingga nantinya hidup dalam pengawasannya, hidup dalam hadiratnya menjadi irama dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini. Nah tentunya akan ada konsekuensi bila kita tidak berada dalam hadirat Allah. Tidak berada dalam pengawasan Allah. Kan banyak orang begitu, kita tahu Tuhan Maha tahu. Tapi tidak hidup dalam pengawasan Tuhan. Akhirnya apa? Hidupnya sembrono, hidupnya acuh tak acuh. Sehingga tidak dapat menjadi serupa dengan Yesus. Memenuhi standar moral pada umumnya belum bisa. Apalagi mau menjadi serupa dengan Yesus. Karena saat kita tidak berada dalam hadirat Allah, dalam pengawasan Allah, maka kita sementara berada di luar hadirat Allah. Dan otomatis kalau kita hidup di luar hadirat Allah, gairah daging kita dan dorongan tawaran dunia ini akan terus bergejolak. Saat kita tidak dalam hadirat Allah, saat kita tidak dalam pengawasan Tuhan, saat kita tidak dalam penyertaan Tuhan, kita seringkali minta Tuhan sertai. Tapi tanpa kita sadari kita mau hidup di luar dari penyertaan Tuhan. Nah hal tersebut itu dapat terjadi. Yaitu kita bisa saja hidup di luar dari hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu bukan hanya pada saat kita beribadah memuji doa-doa pribadi. Tapi kita harus belajar dalam hidup kita menggelar kehidupan kita dimanapun kita berada. Baik seperti halnya kami keluarga pejuang receh itu. Sementara berjualan, kita harus menghayati ada CCTV Tuhan. Ada monitor Tuhan, kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita hidup dalam pengawasan Tuhan. Kalau kita benar-benar menghayati itu, kita ini kita apa ya? Walaupun tidak seperti halnya membalikkan telapak tangan. Tapi kita kalau menghayati itu pelan-pelan terus tapi pasti. Amin. Menjadi irama. Kalau kita tidak menghayati bahwa kita tidak diawasi Tuhan. Atau kita seringkali tahu tapi kita abaikan. Itu kayak anak-anak, kan ada istilah, ini anak ini kalau ada orang tuanya diam-diam ini. Tapi kalau enggak ada orang tuanya, wah enggak bisa diam gitu. Nah seperti halnya itu juga bila kita tidak berada dalam hadirat Allah. Nah bukan nanti, tapi sejak di bumi ini saat ini kita belajar untuk senantiasa berada dalam hadirat Allah. Dan sekali lagi bukan hanya di tempat-tempat ibadah, karena apa ya, kayak mindset kita ini sudah terpola begitu. Dari sejak kita lahir, pokoknya
Di tempat ibadah baru kita merasakan hadirat Allah. Kita memuji menyembah Tuhan baru kita di dalam hadirat Allah. Gitu. Tapi sebetulnya dimanapun seperti tadi kita bilang, dimanapun kapanpun kita berada, kita sebetulnya ada dalam hadirat Allah. Koram Deo ya, Allah Maha Tahu. Nah, kita harus belajar senantiasa untuk mengalami hadirat Allah dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada. Entah di tempat kerja, entah sementara mengurus rumah tangga, dalam keadaan apapun, sementara apa? Kalau kayak kita pejuang receh sementara melayani pelanggan. Ada kalanya pelanggan dengan permintaan yang begitu banyak dan lain sebagainya, itu ada kalanya kita sempat terpancing. Tapi kalau kita tidak dalam hadirat Allah, wah kebablasan gitu. Nah, saat kita di dalam hadirat Allah, kita sementara loh dalam proses mengenal Allah yang benar. Kita menerima tuntunan dari Tuhan dan bila kita menyadari kita senantiasa dalam hadirat Allah, kita akan berhati-hati dan terus menjaga sikap kita, pikiran kita, renungan hati kita, tutur kata kita, tindakan kita. Semua kita bisa jaga. Yang menjadi pertanyaan, seringkali kita merasa tidak betah di hadirat Allah. Ini contoh case ya, boro-boro menghayati hadirat Allah misalnya dimanapun kapanpun. Boro-boro itu. Ada kalanya kita juga dalam hadirat Allah, kita tidak jauh-jauh. Berapa banyak misalnya sahabat Bapak Ibu di rumah yang menyediakan waktu untuk Tuhan minimal 30 menit. Berapa banyak di antara kita dimanapun kita berada kita terus mendengarkan kebenaran-kebenaran. Kan sekarang kan gampang, dunia digital itu terbentang luas. Doa saja 15 menit rasanya lama sekali. Memuji menyembah Tuhan 15 menit rasanya lama sekali. Ibadah minggu raya dengar khotbah 30 menit atau seperti halnya saat ini mendengar khotbah 30 menit rasanya lama sekali. Dan banyak yang sudah tidak betah padahal Tuhan sementara berfirman. Tuhan sementara bersuara. Haleluya. Apalagi kalau kita yang melalui kebenaran ini kita mau belajar loh. Agar dapat betah 1 kali 24 jam dalam hadirat Allah. Haleluya. 1 kali 24 jam dalam hadirat Allah. Kita harus betah. Melalui kebenaran firman Tuhan senantiasa berada dalam hadirat Allah. Kita mau belajar 1 kali 24 jam dalam hadirat Allah. Sehingga tentunya ada yang tidak beres dalam hidup kita bila kita tidak merasa betah dalam hadirat Allah. Akibatnya apa? Kita sering merasa tersakiti. Kita masih gampang tersinggung, kita masih gampang marah, dan lain sebagainya. Nah ini yang terus kita perkarakan di hadapan Tuhan, amin. Karena kayak Tuhan bicara gitu. Kalau kamu masih gampang tersakiti, Grover. Kalau kamu masih gampang tersinggung, kalau kamu masih mudah marah, dan lain sebagainya. Sebetulnya masih ada yang tidak beres dalam dirimu, yaitu berkaitan hubunganmu dengan aku. Waduh. Termasuk di dalamnya pengenalan kita kepada Tuhan itu belum beres. Kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Ikut Tuhan itu, aduh. Tidak gampang tapi jujur, semua pengorbanan kita tidak akan sebanding nanti apa yang akan kita terima loh saat kekekalan. Tidak akan sebanding dengan bukan hanya nilai kekekalan juga. Dari segi jangka waktunya. Kita hidup di bumi 70-80 tahun. Diberi kesempatan masih ada yang 90 tahun, 100 tahun. Tapi tidak akan sebanding bila nanti kita menerima upaya yang luar biasa di langit baru, bumi baru. Ini waktunya kekal. Sehingga mari kita mau belajar hidup senantiasa dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau kita masih gampang tersakiti, gampang tersinggung, gampang mudah marah. Karena apa? Karena kita hidup di luar hadirat Tuhan. Akhirnya apa? Mulut kita memuji, tapi hati jauh dari Tuhan. Yesaya 29 ayat yang 13. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ibadah sekedar beribadah, menjalankan agama. Bukan hidup Kristus. Bukan menjadi semakin seperti Kristus. Nah sehingga sewajarnya hal-hal seperti ini yang terus menjadi
fokus kita memperkarakan di dalam Tuhan, kita fokus mencari Tuhan, bukanlah hal-hal pemenuhan kebutuhan lahiriah. Menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa itu tidak mudah. Dan ini yang terus kita perkarakan saat kita menggelar hidup di kesementaraan ini. Untuk itu dalam perjuangan ini kita harus senantiasa menghayati kita dalam hadirat Tuhan, dalam pengawasan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Tidak cukup kita menghayati Allah itu ada dan maha tahu. Lebih daripada itu, kita juga harus belajar hidup senantiasa dalam hadirat Allah. Dan kita belajar ya. Belajar kita ini dapatnya dari, kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa. Bukan hanya sekedar tokoh, dia Tuhan kita yang luar biasa. Yesus Kristus. Kita belajar dari yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus sendiri yang waktu berinkarnasi di dunia ini, tidak dari sejak pun sebelum berinkarnasi sampai pun berinkarnasi, tidak bisa kalau tidak berada dalam hadirat Tuhan. Ada satu peristiwa puncak saat di Taman Getsemani. Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan kira-kira 15 meter Yesus menyendiri berdoa. Jadi sepelempar loh. Sepelempar batu jaraknya, kurang lebih kira-kira 15 meter Yesus berdiri menyendiri berdoa. Dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 40. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Dengar baik ayat 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dalam ayat 44 ini menjadi fokus ya. Di mana saat itu Yesus ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Mari kita merenung sejenak ya. Kenapa loh Yesus saat itu takut loh? Dalam terjemahan yang lain, ketakutan itu juga disebut Yesus sangat menderita secara batin yang berat sekali. Ada suatu penderitaan batinia yang berat dan dalam yang dia alami. Saat itu loh, bahkan pun peluh atau keringat seperti darah yang menetes ke tanah. Biasanya saat kita manusia takut, maka kita cari Tuhan. Tidak sedikit ketakutan karena hal-hal pemenuhan kebutuhan lahiriah. Atau saat-saat terakhir kita takut. Mengakhiri hidup ini kita cari Tuhan. Tapi berbeda loh ini dengan Yesus. Yesus mengalami penderitaan batin atau ketakutan yang amat besar. Itu bukan karena hal-hal, Jadi pertanyaan, kenapa Yesus yang sebelumnya tidak pernah takut, tetapi saat itu sementara berdoa kemudian merasa ketakutan? Apa karena mau disalibkan? Kalau saya pribadi tafsirkan, saya rasa bukan karena mau disalibkan kemudian Yesus takut. Bukan. Tetapi alasannya yakni dalam ayat Alkitab Matius 27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Amin. Satu hal yang membuat Yesus takut saat itu adalah dia sudah melihat saat itu. Dia sudah membayangkan saat itu bahwa saat dia mau menyelesaikan tugasnya tidak gampang. Bukan karena dia mau disalibkan, bukan. Tetapi Yesus sangat ketakutan dalam doanya di Taman Getsemani karena dia tahu bahwa dirinya akan berpisah dari hadirat Allah.
dari hadirat Allah. Yesus sebelumnya tidak pernah terpisah dari hadirat Allah. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 disebutkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus itu tidak bisa terpisah dari hadirat Allah. Karena dari mulanya Yesus sudah bersama-sama dengan Allah Bapa. Yesus selalu dalam hadirat Allah. Semua dijadikan di semesta ini, yakni dijadikan oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dari awalnya yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus, yakni Sang Anak, mengambil peranan penting dan begitu dikasihi Bapa karena Yesus taat. Yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus taat. Bahkan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-20 disebutkan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Artinya apa? Sebelum dunia dijadikan dia sudah bersama-sama dengan Bapa. Haleluya. Dalam Yohanes 1 ayat 10 pun juga disebutkan ia telah ada di dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 14 ayat yang ke-10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yohanes 17 ayat yang ke-5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia diada. Duh, Tuhan. Yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus terlalu baik, terlalu agung, terlalu mulia, amin. Oh Yesus. Ibrani 1 ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sebelum dunia ada, Yesus sudah bersama-sama dengan Bapa. Dan suatu ketakutan yang luar biasa di Taman Getsemani bukan karena Yesus mau disalibkan, bukan karena dia tapi karena dia mau terpisah. Sedetik pun dia terpisah dari Bapa itu dia rasa, aduh, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kayak anak kita, Noel itu pernah ada satu waktu istri saya bawa ada acara kemana begitu di Manado, sempat terpisah. Istri ketakutan juga. Saya meyakini Allah Bapa juga khawatir juga. Noel juga khawatir. Tapi akhirnya bisa bertemu lagi. Seperti halnya demikian. Kita kalau terpisah dari orang tua kita. Waktu kita memang harus bergantung sepenuhnya ke Tuhan. Aduh, bahkan lebih dari itu ketakutan Yesus. Mendatangkan suatu penderitaan bagi pribadi Yesus pada saat mau terpisah, bahkan sampai stres yang luar biasa. Kalau boleh lalu cawan ini, tapi biar kehendakmu yang jadi. Ini yang luar biasa kita perlu belajar dari Yesus. Ini kita banyak belajar melalui peristiwa tersebut. Dan seharusnya bukan hanya sekedar memotivasi, tetapi mengubahkan hidup kita. Kita mendapatkan spirit yang baru. Kita seharusnya sadar bahwa kita juga harus senantiasa berada dalam hadirat Allah. Dan kita tidak mau untuk terpisah dari hadirat Allah. Amin. 1 kali 24 jam kita harus seperti hanya Yesus. Karena kan kita mau serupa dengan Yesus. Kita mau belajar, amin. Untuk itu kita juga harus belajar menanggalkan aku dalam diri kita. Menolak setiap tawaran dunia. Dan di dalam hadiratnya kita bisa. Kita bisa. Karena di dalam hadiratnya ada kuasa Roh Kudus dan firman. Yang memampukan kita sehingga kita bisa serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa.
Semua dapat kita lakukan bila kita di dalam hadirat-Nya. Untuk itu kita terus sekali lagi belajar dalam hadirat-Nya. Senantiasa dalam hadirat-Nya. Untuk itu mari kita terus memiliki gairah. Untuk selalu dalam hadirat-Nya. Gairah itu muncul karena kerinduan kita untuk serupa dengan Yesus. Terakhir sebelum menutup. Andai hari ini Tuhan sampaikan ke kita. Grover, atau sahabat Bapak Ibu yang dimanapun sahabat Bapak Ibu berada, besok adalah hari terakhirmu loh hidup. Apa yang kamu lakukan? Semua pasti akan bisa kita lakukan. Kalau saat kita hidup ada peribahasa susah. Tidak seperti membalikkan telapak tangan yang begitu gampang. Maka kalau Tuhan berbicara saat ini bahwa besok adalah hari terakhir kita, seperti halnya membalikkan telapak tangan, kita pasti akan berjuang, memaksimalkan hidup, memiliki gairah untuk selalu dalam hadirat-Nya. Pasti kita bisa tinggalkan semua, karena tinggal besok. Mungkin ada kerinduan kita mau bersama-sama karena kesibukan kita di tempat kerja. Tuhan, kalau masih ada satu waktu, aku mau belajar berkenan di hadapan-Mu, aku mau duduk bersama-sama dengan keluargaku, istri, anak-anak, orang tuaku. Artinya apa? Saya mau katakan bahwa kalau Tuhan bicara saat ini bahwa besok adalah hari terakhirmu, maka apa? Kita mampu melakukan semuanya. Nah, seharusnya gairah yang sama, amin, kita bisa pergunakan itu untuk memotivasi kita. Andai besok hari terakhir kita, andai malam ini adalah malam terakhir kita, Tuhan kasih kesempatan sampai dengan malam ini. Apa yang kita mau lakukan? Semua yang tidak mungkin menurut kita, pasti kita bisa mau lakukan. Amin. Kita tidak akan pernah mau menunda. Terus kita pasti akan berjuang. Amin. Untuk itu senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau galakkan setiap hari. Setiap saat. Andai saja hari ini hari terakhir kita. Amin. Sehingga dalam hidup ini, apapun yang kita kerjakan, tidak membatasi. Artinya begini, seperti halnya yang saya sampaikan, misalnya besok hari terakhir itu kemudian kita langsung kurung di rumah, bukan juga seperti itu. Kalau kita memiliki, andai besok hari terakhir kita, dalam pekerjaan kita, kita mau maksimal. Semua kita lakukan untuk Tuhan. Tidak ada untuk kepentingan pribadi kita. Dari yang tidak mungkin, pasti kita bisa mungkin mau lakukan. Amin. Kita pasti bisa, bukan cuma limited, unlimited pasti kita bisa. Tinggal besok terakhir kita hidup. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu, semakin kesini kita harus semakin berjuang ya. Karena seperti barusan yang saya sampaikan, andai. Karena memang seharusnya demikian. Seperti halnya 2 minggu lalu, hamba Tuhan, Ibu Debbie khotbah, hidup kita ini berlalu begitu saja. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Bahkan dalam firman Tuhan yang lain, hidup kita ini seperti uap. Sekarang ada, besok belum tentu ada. Nah, ini harus jadi perenungan. Andai hari ini hari terakhir kita, maka kita pasti bisa melakukan semua yang terbaik. Kita pasti bisa memaksimalkan semua potensi kita, sahabat Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita mari mau terus maksimalkan potensi kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, kita mengambil perenungan sejenak sebelum kita tutup ibadah kita. Amin, 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 Yesus Tuhan. Amin, 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 Yesus.
Oh Jesus. Kebenaran firman Tuhan, suaranya telah disuarakan bagi kita. Mari kita merenungkan, andai hari ini hari terakhir kita. Oke, andai besok hari terakhir kita, apa yang kita mau lakukan? Dan firman Allah, suaranya bagi kita mengajak 1 kali 24 jam dalam hidup dalam pengawasan Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Artinya hidup dalam komunikasi yang intens dengan Tuhan. Dengan Bapa. Oh Jesus, Jesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Jesus. Haleluya Yesus. Bila saat ini Tuhan sementara berbicara bagi pribadi lepas pribadi kita, jangan keraskan hati kita, sahabat Bapak Ibu. Kalau hari ini hari terakhir kita, atau kita diberi kesempatan sampai besok hari, mari kita bersungguh-sungguh tanyakan ke Tuhan, Tuhan, sisi apa dalam hidupku yang belum Engkau nikmati agar Engkau bisa habisi Tuhan. Sehingga Tuhan bisa nikmati hidup kita. Karena hidup kita hanyalah satu untuk Tuhan dan kerajaannya. Tidak ada yang lain. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh. Haleluya, haleluya. Oh. Amin, amin. Haleluya Jesus. Yesus Tuhan. Amin, amin. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajar kami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajar kami memahami dan melalui kebenaran-Mu saat ini. Bantu kami Roh Kudus, kami tak mampu jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tuntun kami kepada kebenaran-Mu. Pimpin kami kepada kebenaran-Mu. Pribadi yang luar biasa, Roh Kudus dalam diri kami sanggup membuat kami yang limited menjadi unlimited. Sehingga senantiasa kami terus bergairah untuk berjuang serupa dengan Engkau, Yesus. Yang bisa kami dapatkan di saat kami hidup senantiasa dalam hadirat-Mu, ya Bapa. Kami mau rindu hidup dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Tak ada kerinduan yang lain selain kami mau rindu hidup dalam hadirat-Mu. Mampukan kami, seluruh sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini, termasuk pribadi hamba-Mu, maupun seluruh sahabat Bapak Ibu yang beribadah sungguh-sungguh dimanapun mereka berada saat ini secara online. Bantu kami Roh Kudus. Bantu kami. Engkau penolong kami. Engkau penolong kami, Engkau sanggup bantu kami. Dan Tuhan, senantiasa Engkau memberkati pelayanan New Chapter Tuhan.
yang terus membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan, kepada suara-Mu Tuhan yang murni Tuhan bagi kami. Untuk kami berkemas, untuk kami berkemas pula, untuk kami serupa dengan Engkau Yesus, sempurna seperti Bapa. Kami semua yang boleh hadir di tempat ini maupun seluruh sahabat Bapak Ibu, dimanapun mereka berada saat ini, Engkau memberkati mereka semua dengan berkat kekal ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala aktivitas kami, Engkau memberkati kami, menghayati. Kami senantiasa hidup, harus senantiasa dalam hadirat. Dan sebentar kami mau berpisah Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami. Kami mau berpisah sebentar, Engkau hentar kami Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, pencipta alam semesta. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan kami semua terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih seluruh sahabat Bapak Ibu yang boleh beribadah. Terima kasih yang boleh hadir di tempat ini. Terima kasih juga sekali lagi seluruh sahabat Bapak Ibu yang boleh beribadah melalui online. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu yang akan datang, dan terus nikmati kebenarannya melalui New Chapter Message setiap harinya. Pagi hari jam 4:30 pagi kita bisa nikmati di channel YouTube New Chapter maupun di channel